Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berupa nikmat kesehatan, kekuatan sehingga kita masih sempat melaksanakan aktivitas keseharian kita untuk mengikuti proses perkuliahan daring. Dalam hal ini pada mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Pada hari ini kita akan membahas materi selanjutnya terkait masalah sistem pendidikan nasional. Pendidikan merupakan sektor yang penting untuk diperhatikan oleh setiap negara, di mana pendidikan mampu membentuk budi pekerti serta mencerdaskan manusia. Tanpa adanya sumber daya manusia yang berkualitas, kestabilan bangsa akan terganggu. Maka dari itu dibutuhkan sistem pendidikan dalam lingkup nasional untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Sistem pendidikan nasional merupakan upaya yang terencana dalam mewujudkan proses dan suasana pembelajaran supaya pelajar aktif dalam mengembangkan potensi dirinya. Dengan sistem pendidikan, diharapkan peserta didik memiliki kecerdasan akhlak, pengendalian diri, maupun keterampilan yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat, maupun berguna bagi negara. Adapun beberapa cakupan materi yang ada dalam pembahasan materi kita kali ini terkait sistem pendidikan, yakni mencakup tentang pengertian, definisi, dasar dan fungsi, tujuan, prinsip pendidikan, serta jalur dan jenjang pendidikan. Yang pertama adalah pengertian pendidikan nasional. Pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berakar pada nilai agama, kebudayaan nasional, dan tanggap terhadap tuntunan perubahan zaman. Pengertian sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional adalah seluruh komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam hal ini bahwa sebuah sistem itu saling terkait. Dalam hal ini komponen-komponen pendidikan, baik itu tujuan, pendidik, peserta didik, sarana dan prasarana, lingkungan, semua komponen-komponen yang terkait dalam pendidikan itu merupakan suatu kesatuan sistem yang saling terkait demi tercapainya tujuan pendidikan nasional. Yang selanjutnya pada bagian C, dasar dan fungsi pendidikan nasional. Pendidikan nasional berdasarkan atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini adalah dasar dari pendidikan nasional kita. Kemudian pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, sehat, berilmu,
cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Jadi, dalam hal ini bisa kita bahasakan bahwa memang tujuan pendidikan nasional kita tidak serta-merta difokuskan kepada bagaimana pengembangan pengetahuan kita, tapi lebih menyangkut segala aspek dalam kehidupan kita, baik dari segi psikis kita maupun fisik kita. Baik hubungan kita dengan Tuhan kita, hubungan kita dengan makhluk sosial yang lain, begitupun dengan diri kita. Makanya tujuan yang ingin dicapai adalah bagaimana kita bertakwa sebagai hamba Allah, berakhlak mulia, kemudian kita sehat dalam menjalani proses pendidikan kita diharapkan sehat, kemudian kita memiliki wawasan ataupun berilmu, kemudian kita cakap, kreatif. Arah dari hal-hal ini adalah bagaimana menciptakan pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya adalah prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional. Prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional ini diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Saya ulangi bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dalam artian bahwa tidak ada pembeda antara peserta didik yang lain dengan peserta didik yang satu, di mana hak-hak peserta didik dalam hal ini akan sangat dijunjung tinggi, baik dari segi nilai-nilai keagamaannya, apalagi kita bisa pahami bahwa Indonesia ini punya beragam agama, punya nilai sosial yang berbeda, punya nilai kultural yang berbeda, di mana kemajemukan bangsa ini itulah yang menjadi suatu hal yang istilahnya bisa kita bahasakan sebagai ciri khas dari pendidikan kita, di mana pendidikan kita tidak membedakan antara si A dan si B. Selanjutnya, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Yang ketiga adalah pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Jadi proses pendidikan kita itu diselenggarakan dengan melihat bahwa proses pendidikan kita ini bisa berlangsung secara terus-menerus, atau dalam bahasa lain itu pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya adalah pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, menghitung bagi segenap warga negara atau kepada setiap masyarakat. Yang keenam adalah pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan pengendalian mutu layanan pendidikan. Yang selanjutnya adalah jalur pendidikan nasional. Jalur pendidikan nasional bisa kita artikan sebagai wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Ada beberapa jalur pendidikan nasional kita yang mana termaktub dalam pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Dasar Sistem Pendidikan Nasional, di mana bahwa
jalur pendidikan nasional itu terdiri dari pendidikan formal, non formal, dan informal. Ketiga hal ini itu saling melengkapi dan saling memperkaya. Selanjutnya adalah jenis pendidikan nasional. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Hal ini termaktub dalam pasal 5, pasal 15 Undang-Undang Dasar Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya, jenjang pendidikan nasional. Jenjang pendidikan nasional adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan dari peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang akan dikembangkan. Jadi jenjang pendidikan ini selalu disesuaikan dengan tingkat perkembangan dari peserta didik. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pertama, yakni jenjang pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini atau yang sering disebut dengan PAUD diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. PAUD diselenggarakan bagi peserta didik atau anak yang sejak lahir sampai usia 6 tahun dan bukan persyaratan masuk dalam pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal, ataupun jalur pendidikan informal. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak atau TK atau Rodatul Anfal, RA, atau bentuk lainnya yang sederajat. Selanjutnya, jenjang pendidikan dasar. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar atau SD dan madrasah ibtidaiyah atau MI atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama SMP atau madrasah sanawiyah MTS atau yang lainnya yang sederajat. Pendidikan menengah. Pendidikan menengah merupakan lanjutan dari pendidikan dasar. Pendidikan menengah ini terdiri atas pendidikan menengah umum, pendidikan menengah kejuruan. Dan termasuk dalam jenjang pendidikan menengah, yakni sekolah yang berbentuk sekolah menengah atas SMA atau madrasah aliyah MA, ataukah sekolah yang berbentuk kejuruan SMK atau madrasah aliyah kejuruan, ataukah sekolah yang berbentuk lain yang sederajat. Pendidikan tinggi
merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah. Jadi tadi dari PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, kita masuk kepada pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi, yang mana termaktub dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau dalam bentuk universitas, sebagaimana termaktub dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Di mana kita akan jelaskan perguruan tinggi yang dimaksud yang berbentuk akademik itu yang bagaimana, politeknik itu yang bagaimana, sekolah tinggi itu yang bagaimana, institut itu yang bagaimana, atau universitas itu yang bagaimana. Mari kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya. Perguruan tinggi tidak berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi dapat, saya ulangi, bahwa perguruan tinggi itu berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya, bahwa perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, ataupun vokasi. Sekarang kita masuk kepada apa yang saya bahasakan tadi, akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Akademik adalah menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam suatu cabang atau sebagian cabang ilmu, teknologi, atau seni tertentu. Politeknik menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam jumlah bidang pengetahuan khusus. Dia bidang pengetahuannya khusus untuk politeknik. Sekolah tinggi menyelenggarakan pendidikan akademik atau vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Jadi sekolah tinggi ini dia berada pada lingkup satu disiplin ilmu. Selanjutnya, institut. Institut ini menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi dalam sekelompok disiplin ilmu, teknologi, atau seni jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Jadi institut ini terdiri atas sekelompok disiplin ilmu. Universitas yakni menyelenggarakan pendidikan akademik atau pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu, teknologi, atau seni, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Jadi universitas ini dia dalam cakupan sejumlah cabang ilmu. Saya kira cukup sekian pertemuan kita, pembahasan kita terkait dengan sistem pendidikan nasional. Jadi harapan saya sebagai seorang pendidik dalam materi ini, kita bisa memahami bagaimana pengertian sampai kepada tujuan dan jenjang pendidikan yang ada di Indonesia. Saya kira cukup sekian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.